Di Indonesia, saya ulangi ya, bahwa Tuhanmu, surga nerakamu, Tuhanmu ditentukan oleh Departemen Agama. Ya, Tuhanmu itu ditentukan oleh Departemen Agama. Surgamu sama nerakamu ditentukan oleh MUI. Saya ulangi ya, Tuhanmu itu ditentukan oleh Departemen Agama. Surgamu dan nerakamu ditentukan oleh MUI, saudara. Jadi hanya enam macam Tuhan, saudara ya. Dan yang masuk surga hanya MUI saja, saudara. MUI mau ngehe, mau ngewe, mau apa masuk surga. Mau jadi teroris, pokoknya masuk surga MUI, saudara ya. Oh, bukan Islam. Oh, bukan MUI, saudara ya. Kalau Islam nggak masuk surga, itu Panji Gumilang masuk neraka itu. Panji Gumilang masuk neraka, ya kan? Bukan Islam. MUI, saudara, ditentukan oleh MUI. Wah, luar biasa. Dan saudara, yang lebih luar biasa lagi, ya, bahwa Indonesia kemudian, ya, mulai makin hari makin merosot. Anda pikir hari Indonesia makin maju? Enggak, makin merosot, saudara. Nah, lagi saudara ya, maka dari itu saudara, ketika Anda ingin melepas dari kedunguan, beberapa gereja juga menjadi dungu, saudara, karena di framing. Saya lihat para apologet Islam, ya, mereka rupanya suka memframing, dan gereja takut, saudara. Kemarin ada yang ditanya sama apologet Islam, ya, konsep Tuhan, saudara. Dungu ini, saudara ya, konsep Tuhan. Kalau Anda bisa menjawab konsep Tuhan, Anda orang dungu, saudara. Kalau Tuhan bisa Anda konsep, ya, maka Anda bisa ciptakan, ya. Oh, Tuhan itu tauhid, Pak. Berarti kamu bisa ciptakan Tuhan. Mengapa kamu bisa tahu Tuhan itu tauhid? Pertama dari konsep, maka Anda bisa ciptakan. Mana Tuhan kan nggak serupa, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, itulah ciptaanmu, bahwa Tuhan yang tidak dapat diserupakan dengan apapun. Itu adalah konsep Tuhanmu, itulah Tuhan ciptaanmu, Tuhan di dalam ilusimu itu, saudara. Tua, mana kita tidak mau menyembah manusia, ya itu juga konsepmu, saudara. Memang salahnya kalau menyembah manusia itu salahnya di mana? Kalian kan takut kan kalau dibilang penyembah manusia kan, gereja ini kan. Kalau saya mah nggak takut. Saya menyembah manusia bernama Yesus, ya. Terus takutnya salahnya di mana, saudara? Apakah ada yang berani menyalahkan? Itu salahnya di mana? Ada orang menyembah Buddha, katanya salah. Salahnya di mana nyembah Buddha, saudara? Ya, lebih baik nyembah Buddha kamu daripada nyembah Allah. Lebih baik Anda nyembah Buddha, saudara. Jauh lebih baik. Kamu akan serupa menjadi apa yang kamu sembah. Buddha yang penuh welas asih, kamu akan menjadi serupa dengan Buddha yang welas asih. Kalau kamu menyembah Allah SWT, makanya Anda lihat Afghanistan itu kejam dan cap, negara Arab Saudi itu, kamu lihat itu Iran kejam dan cap, kamu lihat semua negara-negara Islam itu kejam, saudara. Kamu akan serupa dengan apa yang kamu sembah, saudara. Kalau kamu nyembah Hitler, kamu akan serupa dengan Hitler. Kalau kamu nyembah saya, kamu akan serupa dengan saya. Dan saya melarang kamu menyembah saya, karena saya tidak layak untuk disembah. Ya. Sembahlah Yesus, ya. Kenapa? Karena dia penuh dengan cinta. Bahkan cinta Sang Buddha tidak bisa menandingi cintanya Yesus. Jadi kalau mau menyembah tuh jangan tanggung-tanggung, ya. Kamu akan serupa dengan apa yang kamu sembah. Kamu sembahlah Yesus, kamu akan serupa dengan Yesus. Kalau kamu sembah Allah SWT, saudara, terbukti kan di semua negara Islam itu kejam. Kalau yang bisa bantah saya kasih 10 juta rupiah, saudara ya. Ya, kalau Anda menyembah Trinitas ya sama, kamu kan jadi compong, saudara. Anda menyembah, ya kan? Kalau menyembah Trinitasmu belum tentu Yesus. Nyatanya Trinitasmu tidak berbuah kok, ya kan? Apakah orang Kristen harus Trinitas? Begitu kamu bilang Kristen kudu Trinitas adalah konsep Tuhan, maka kamu sedang menciptakan Tuhan Trinitas. Karena memang Trinitas adalah dewa baru abad keempat, saudara, yang menciptakan Athanasius, ya. Hasil kompilasi pagan. Trinitas adalah dewa baru, saudara ya. Sebenarnya bukan menjadi dewa baru kalau dia memahami Trinitas untuk mencoba memahami Allah. Tetapi kalau kamu paksa bahwa Allah itu harus Trinitas,
maka itulah dewa ciptaanmu, saudara. Bahkan orang Yahudi saja tidak berani ngomong monoteisme. Hari ini nggak ada orang, ya kalau orang Yahudi yang pintar, bukan yang ikut-ikutan latah ya, kayak Tovia Singer kan latah itu namanya kan. Ada belajar sama rabi-rabi di Haifa, tempat saya sekolah. Mereka nggak bilang itu monoteisme, saudara. Monolatri, henoisme. Monolatri, saudara. Ya, karena diawali dengan Elohim. Pada mulanya, ya, Elohim. Beresit bara Elohim. Dimulai dengan Elohim, saudara. Yang plural. Ya. Oh, itu majestik, nggak ada gramatikal majestik, saudara ya. Nggak ada, itu kan ciptaannya siapa itu, gramatikal majestik. Sudah jelas ya, Elohim plural. Jadi bukan monoteisme, bukan. Ya, bukan monoteisme. Karena ada kalanya Alkitab menggunakan kata El, ada kalanya Alkitab menggunakan kata Elohim. Artinya ada kalanya berupa singular, ada kalanya berupa plural. Jadi bukan majestik. Ya. Luar biasa, saudara ya. Makanya saudara, Anda jangan mau di framing dengan segala macam bentuk ya konsep tentang Tuhan. Ya, karena Tuhan itu maha besar, maha tidak terselami, ya, dan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia dengan konsep-konsep apapun di dunia ini. Saya tetap sama, selalu konsisten dengan prinsip ini sejak 7 tahun yang lalu, saudara. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 10 tahun yang lalu, dalam 3 tahun Tuhan rubah. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang saya sembah. Sama ya seperti Yohanes bertemu dengan Yesus di Patmos, sama seperti Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik. Saya juga sama bertemu dengan Yesus yang sama seperti itu, saudara ya. Anda tidak akan bisa mengkonsep Tuhan yang seperti itu. Mau dikonsep apa, saudara? Ya, sebuah cahaya, apakah cuma cahaya? Tapi dia penuh cinta. Yang pasti Tuhan yang saya sembah adalah Sang Cinta, yang maha mencintai. Luar biasa, saudara. Dan agama-agama membuat Tuhan yang penuh cinta ini jadi Tuhan palsu. Ya, jadi Tuhan palsu. Kalau Anda melihat ya banyak sekali Tuhan-Tuhan ciptaan ya di Indonesia, manusia menciptakan Tuhannya. Dan Tuhannya itu ditentukan oleh Departemen Agama, saudara. Di Indonesia, saya ulangi ya, bahwa Tuhanmu, surga nerakamu, Tuhanmu ditentukan oleh Departemen Agama. Ya, Tuhanmu itu ditentukan oleh Departemen Agama. Surgamu sama nerakamu ditentukan oleh MUI. Saya ulangi ya, Tuhanmu itu ditentukan oleh Departemen Agama. Surgamu dan nerakamu ditentukan oleh MUI, saudara. Jadi hanya enam macam Tuhan, saudara ya. Dan yang masuk surga hanya MUI saja, saudara. MUI mau ngehe, mau ngewe, mau apa masuk surga. Mau jadi teroris, pokoknya masuk surga MUI, saudara ya. Oh, bukan Islam. Oh, bukan MUI, saudara ya. Kalau Islam nggak masuk surga, itu Panji Gumilang masuk neraka itu. Panji Gumilang masuk neraka, ya kan? Bukan Islam. MUI, saudara, ditentukan oleh MUI. Wah, luar biasa. Dan saudara yang lebih luar biasa lagi, ya, bahwa Indonesia kemudian, ya, mulai makin hari makin merosot. Anda pikir hari Indonesia makin maju? Enggak, makin merosot, saudara. Ya, kalau Anda melihat ada ekonomi yang kelihatannya bertumbuh, itu hasil utangan semua, saudara. Itu semua adalah Anda siap-siap, saudara ya. Siap-siap saja nanti. Siap-siap apa? Ya, Anda siap-siap saja. Ya, karena RRC sudah masuk kemana-mana, saudara ya. Karena bantuan dari Cina. Anda tidak akan bisa sejauh ini perekonomianmu kalau bukan bantuan dari RRC. Anda tidak akan punya kereta cepat kalau bukan karena investasi dari RRC, saudara. Anda tidak akan punya jalan tol yang begitu panjang dari jalan tol Indonesia tuh ya, dari barat sampai ke timur,
dari Aceh sampai ke Papua itu ya, kalau bukan karena RRC, saudara. Ya, dan kemudian orang-orang Cinanya kamu caci maki, kamu hina-hina, kamu cap komunis, yang menyelamatkanmu adalah orang komunis. Kalau bantuan dari Arab, Arab membantu Anda untuk bikin artis-artis sinetron, ya, karena blasteran antara Jawa dengan Arab, ya kan? Luar biasa gitu kali ya. Arab banyak berperan terhadap perbaikan wajah orang Indonesia supaya jadi blaster Arab. Ya, berkat Arab Anda memiliki ada ribuan habaib, saudara. Berkat Arab, ya, Anda memiliki ribuan habaib dan mempunyai artis-artis sinetron di masa depan. Ya, suamiku adalah istriku, ya kan? Suamiku adalah mertuaku, dan selanjutnya sinetron, ya, berkat Arab, saudara, ya. Luar biasa, ya. Dan yang lebih luar biasa lagi di hari-hari ini, ya, semakin hari semakin Anda makin bodoh, dan tiap-tiap hari Anda makin lama makin dikuasai oleh Arab. Ya, saudara, Anda tidak mau, ya, Anda menolak bantuan dari Cina, ya, malu-malu mau, tetapi Anda menerima sperma dari Arab, saudara. Dan saya ucapkan selamat karena Indonesia makin hari makin mirip Arab, saudara, ya. Sama seperti orang-orang di Padang itu kan. Sudah dari zamannya Imam Munjuk kan, Padang itu kan blasteran Arab semua, saudara. Anda kalau lihat orang-orang Padang itu bukan orang Melayu mukanya kan, beda kan, karena blasteran Arab, saudara. Ya, blasteran Arab. Ini orang-orang Melayu, orang Bengkulu sama orang Batak hampir sama mukanya. Orang Riau hampir sama mukanya sama orang Batak. Sama orang Lampung hampir sama. Begitu kamu lihat ke Padang, beda, saudara, mukanya Padang. Kenapa? Karena blasteran Arab. Ya, nah, itulah. Arab-Arab ini yang akan kemudian menguasai Indonesia karena mereka dibuang, ditolak dari negaranya yang sudah bertobat dari kedunguan, kemudian kedunguan itu dilempar ke Indonesia dan disambut dengan meriah gegap gempita oleh rakyat Indonesia kedunguan itu. Aceh juga ya, Aceh juga benar, Aceh luar biasa, saudara, ya. Dan akhirnya Departemen Agama, ya, takluk kepada MUI, saudara, ya. Saya nggak ngerti, ya. Usiaku dulu saya tantang debat nggak berani, ya. Alasannya banyak. Dia dokter, saya juga dokter, saudara, ya. Kenapa dia takut debat dengan saya? Ya kan? Saya berani, saudara, ya. Saudara, kalau Anda ikutin terus, saudara, ya, kalau Anda ikutin terus, Indonesia makin lama makin dungu, saudara, ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.